Hai, halo kawan-kawan pecinta catur dan selamat datang kembali di Narujo's Channel. Di video kali ini, saya akan bahas para catur yang sangat menarik yang dimainkan antara Alexander Alekhine melawan pecatur pemula. Permainan ini terjadi pada tahun 1936. Dan baiklah kawan-kawan, kita langsung ke permainan. Di sini Alekhine sebagai putih dan Ahmad Tur memegang hitam. Permainan dimulai dengan E4 dan E5, lalu pion D4, dan di sini hitam langsung blunder karena memajukan pion ke F6 guys. Ya, memang niatnya melindungi pion, tapi kalian juga tahu jika gajah C4 tentu bisa dimainkan. Terlebih ada serangan petir seperti ini yang bisa dimanfaatkan putih. Jadi Alekhine langsung memakan pion di E5. Ya, ini saya nggak tahu pasti, mungkin kuda C6 atau menteri E7 bisa sedikit memperbaiki posisi hitam, tapi sayangnya dia malah tetap memakan pion. Nah, ini udah saya katakan tadi, menteri langsung pergi ke H5 skak. Jika pion menutup, menteri makan pion skak benteng. Tapi ya mau gimana lagi kan, karena hitam hanya punya dua pilihan. Nah, sayangnya di sini dia lebih blunder lagi karena memilih memajukan raja ke E7. Gajah C5 skak tentu bisa ditutup dengan kuda. Tapi ini udah sangat jelas, menteri top makan pion skak. Dan setelah paksa raja ke F7, disambung gajah ke C4 skak. Kembali hitam dihadapkan dua pilihan. Tapi jika raja G6, menteri F5 langsung skakmat. Jadi ini seperti langkah paksa yang menutup skak, dan tentunya itu nggak ngaruh karena tetap dimakan skak. Sekarang memang ada tiga pilihan, tapi menurut dengan gajah nggak logis sama sekali, ya karena jelas menteri makan skakmat ya. Nah, jadi jika hitam ingin memperpanjang permainan, hanya bisa memakan menteri dengan gajah. Tapi setelah dimakan balik, hitam akan sangat tersiksa karena udah kehilangan menteri di awal. Raja sangat terbuka dan udah nggak bisa rokade lagi. Itu udah sama aja kayak nunggu waktu kapan dia akan terkena skakmat kawan-kawan. Nah, untuk itu hitam mencoba pilihan terakhir yaitu raja ke G6. Lihatlah, menteri langsung ke G3 skak. Dan sekarang ada 4 pilihan gerakan. Ini saya bisa jelaskan secara cepat. Karena jika menteri menutup tinggal makan skakmat. Jika raja ke F6, menteri G5 skakmat. Yang ketiga jika gajah menutup, menteri makan skak, paksa raja ke F6, dan menteri G5 skakmat. Nah, jadi udah nggak ada jalan lagi selain raja ke H5. Kali ini giliran gajah dari belakang untuk skak. Raja nggak bisa bergerak, jadi pion harus menutup skak. Oke, sampai di sini saya ingin analisis terlebih dahulu kawan-kawan. Karena sebenarnya ini adalah skakmat dalam 3 langkah. Dan saya sangat yakin jika Alekhine juga tahu akan hal ini. Menteri ke E5 skak. Gak mungkin kan Alekhine gak tahu skakmat 3 langkah yang sangat jelas dan simple seperti ini. Jadi saya berkesimpulan pribadi jika hitam ini adalah pemain pemula dan itu bisa diperkuat karena di langkah kedua saja hitam mudah melakukan kesalahan. Atau mungkin saja ini adalah muridnya Alekhine kawan-kawan. Tapi baiklah, ada 4 pilihan di mana menteri menutup langsung dimakan skakmat. Gajah menutup gak ngaruh sama sekali karena pion masih terpaku gajah. Nah, dari kemarin saya udah bahas pola yang kurang lebih mirip seperti ini. Saya harap kalian juga udah terbiasa ya. Mau raja ke G4 atau H4, pion akan ke G3 untuk skak. Paksa raja ke G4, dan terserah mau diakhiri dengan pion F atau H karena tetap skakmat. Tentu skakmat yang sangat tragis dengan posisi seperti ini. Ya, dan kita kembali ke permainan. Nah, sayang sekali Alekhine gak memainkan gerakan terbaiknya karena dia memilih memajukan pion ke H3. Ancamannya sama, menteri F3 skak, raja H4 dan skakmat dengan pion. Tapi di sini hitam masih tetap melanjutkan permainan
dengan menteri ke F6. Ya, menyerang gajah dan melindungi petak F3. Namun, kini giliran kuda yang membantu ke F3. Apa idenya? Mengorbankan menteri ke E5 skak, menteri makan dan pion ke G4 skak. Tentu itu juga akan terjadi skakmat dalam 2 langkah. Nah, di sini gajah tidak dimakan, tapi dia memainkan gajahnya ke E7. Oke, ide menteri E5 skak masih bisa dimainkan. Tapi Alekhine punya cara yang lebih menarik kawan-kawan. Menteri ke G4 skak. Yes, kalau ini udah pengorbanan paksa. Jadi gajah harus memakan menteri. Setelah pion memakan balik skak, masih paksa lagi raja memakan pion. Dilanjut kuda ke H2 skak. Di sini mau raja ke H5 atau H4 sama saja. Karena balasannya kuda akan tetap ke F1 skak. Paksa raja balik lagi. Masih korban gajah ke E6 skak. Ini juga sama aja. Mau menteri menutup atau dimakan, akan berakhir sama dengan pion ke F3 skakmat. Yes, ini skakmat yang sangat keren. Walaupun hitam sama sekali nggak ada perlawanan, tapi saya malah tambah yakin jika Alekhine hanya bermain dengan muridnya kawan-kawan. Coba putar lagi waktu bagian saya analisis. Itu sebenarnya game udah selesai dengan skakmat 3 langkah. Tapi Alekhine malah membuatnya lebih rumit, sehingga hitam harus lebih banyak berpikir untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya. Dan pada akhirnya, dia dipukul telak oleh pengorbanan menteri, lalu diakhiri dengan skakmat pion. Kurang tragis apa coba? Ya, mungkin cara belajar seperti ini memang kurang familiar di Indonesia, tapi itu jelas akan sangat berpengaruh untuk murid-muridnya kawan-kawan. Dan untuk informasi tambahan, karena saya juga lagi free, mungkin untuk tambahan besok minggu saya upload jam 8 malam ya. Ya, dan kalau kawan-kawan sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bisa menghibur dan partainya bisa bermanfaat. Dan ada yang salah kata, saya mohon maaf. Salam just lovers, terima kasih.